Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Teknik Penulisan Kutipan dalam Karya Ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Handa Haja Yusra Dewi MPD. Pertama-tama, izinkan saya dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok. Pertama, dengan saya sendiri, Nadila Monika. Yang kedua, Marcella. Yang ketiga, Oriza. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada saudari Oriza untuk menyampaikan materi. Kepada Oriza, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi yang pertama. Karya ilmiah tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, terutama bagi kalangan akademis. Dalam proses penyusunan sebuah karya ilmiah tentunya tidak luput dengan penelitian, di mana dalam sebuah penelitian tersebut membutuhkan perujukan, penegasan, dan penguatan dari penelitian yang terdahulu, atau sumber-sumber yang memperkuat dan memperkaya penelitian. Untuk itu, diperlukan pengutipan terhadap hasil penelitian sebelumnya dan sumber-sumber lain untuk mendukung penelitian. Penulisan kutipan dalam karya ilmiah memiliki aturan-aturan tertentu sesuai dengan jenisnya. Ada kutipan langsung dan tidak langsung. Berikut penjabaran aturan penulisan kutipan. A. Kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan kutipan yang ditulis sama persis dengan sumbernya, tanpa ada penambahan atau perubahan sedikit pun. Aturannya adalah sebagai berikut. 1. Kutipan ditulis tanpa perubahan apapun. 2. Apabila terdapat kutipan yang dihilangkan, terdapat penggunaan tanda titik berspasi berjumlah 3 buah di bagian tersebut. Yang ketiga, memakai tanda sich pada bagian kutipan yang salah. Yang keempat, yaitu untuk menambahkan informasi pada kutipan yang dicantumkan, digunakan tanda kurawa atau kurung. Contohnya yaitu krisis moneter yang terjadi di Indonesia adalah efek domino dari krisis serupa yang dimulai dengan menurunnya nilai mata uang Thailand, BAT terhadap dolar pas pada 2 Juli 1997 dari 24,7 BAT per dolar Amerika Serikat menjadi 29,1 BAT per dolar Amerika Serikat. Puncak krisis moneter di Thailand tersebut adalah penutupan 56 dari 58 lembaga keuangan utama pada 8 Desember 1997 dalam kurung Habibie 2006. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan mengambil dari sebuah referensi yang ditulis oleh penulis karya ilmiah menggunakan gaya bahasa sendiri berdasarkan pemahamannya sendiri. Aturan menulis kutipan tidak langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, kutipan tidak langsung ditulis dengan perubahan, yaitu kutipan ditulis berdasarkan pemahaman penulis terkait referensi yang dijadikan kutipan tanpa adanya perubahan ide. Yang kedua, yaitu kutipan tidak langsung diakhiri dengan nomor kutipan, serta tidak diakhiri dengan tanda petik 2. Nomor kutipan yang dicantumkan pada kutipan mempunyai fungsi sebagai catatan kaki yang menerangkan sumber kutipan berasal. Yang ketiga, yaitu jika berbahasa daerah atau bahasa asing, kutipan ditulis miring atau kursif. Yang keempat, jika ada kesalahan ketik pada kutipan, tambahkan kata sich dalam kurung di kanan kata yang salah. Kemudian yang terakhir, jika ada penambahan komentar ditulis tanda kurung. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Marcella. Baiklah, terima kasih Saudara Oriza. Selanjutnya membaca materi yang kedua kepada Marcella. Kepada Marcella, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Contohnya, tombol navigasi adalah sebuah tombol yang digunakan oleh para pembaca blog untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari sebuah blog. Dengan adanya tombol navigasi, pembaca dapat mencari topik yang ingin mereka baca tanpa perlu membuka satu persatu halaman sebuah blog.
Selain cara penulisan, kutipan langsung dan tidak langsung di atas, ada pula cara penulisan kutipan yang berasal dari jurnal atau buku yang ditulis oleh lebih dari satu pengarang. Aturan ini mengacu pada APA Style yang sudah diakui secara internasional. Berikut aturan lengkapnya. Yang pertama, kutipan 4 baris atau lebih, yaitu kutipan dipisahkan dari teks dengan jarak spasi 2,5. Kedua, jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi dan tidak boleh dimiringkan. Ketiga, kutipan dibolehkan menggunakan tanda petik atau tidak. Keempat, sumber kutipan ditulis sebelum kutipan dengan format nama penulis atau tahun terbit dan halaman buku. Contohnya, budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh yang bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Penggunaan istilah kebudayaan yang banyak dipakai dewasa ini. Pertama, mengenai perkembangan intelektual, spiritual, dan estetik individu, kelompok atau masyarakat. Kedua, menangkap sejumlah aktivitas intelektual dan artistik serta produk-produknya, yaitu film, kesenian, dan teater. Ketiga, mengenai seluruh cara hidup, aktivitas, kepercayaan, dan kebiasaan seseorang, kelompok, atau masyarakat. Dua, kutipan kurang dari 4 baris. Yang pertama, kutipan ditulis dalam satu paragraf. Kedua, menggunakan tanda petik untuk membedakan kutipan dengan teks. Ketiga, jarak antara kutipan dengan teks adalah 2 spasi. Keempat, sertakan identitas pengarang, tahun terbit, dan halaman. Contohnya, kelompok adalah sekumpulan manusia yang merupakan kesatuan dan memiliki identitas, di mana identitas tersebut dapat berupa adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola interaksi masyarakat manusia yang hidup di dalam masyarakat. Selain itu, pengertian kelompok menurut Homans mengatakan bahwa kelompok merupakan sejumlah individu yang berkomunikasi satu dengan lainnya dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga hal tersebut memberikan kesempatan bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara langsung. Baik, saya akan melanjutkan bacaan materi yang ketiga, memasukkan nama penulis di dalam tanda kurung. Contoh, fotosintesis adalah proses yang terjadi pada daun untuk menghasilkan makanan hasil dari proses kimiawi yang terjadi di dalamnya. Nugraha 1995. 4. Kutipan tanda adanya nama penulis. Contoh, penyakit banyak sekali tumbuh di masa pancaroba ini. Dampak perubahan musim 2015. 5. Kutipan dengan nama penulis yang sama. Contoh, menahan diri untuk tidak makan atau diet bisa mencegah obesitas. A. Nugraha 1997. Namun, faktanya diet bisa menimbulkan penyakit lain seperti MAC dan malnutrisi. B. Nugraha 2000. 6. Kutipan tanda identitas tahun. Jika terdapat referensi yang tidak mencantumkan tahun terbit, kutipan ditulis tanpa tahun. Di dalam kurung di belakang tulisan nama pengarang. Contoh, Dana Moneter Internasional, Wardana, tanpa tahun 117. 7. Kutipan dengan beberapa pengarang. Jika menggunakan referensi yang ditulis beberapa pengarang, maka kutipan ditulis dalam format nama-nama pengarang, tahun terbit buku, dan letak halaman yang ditulis dalam satu kurung. Tanda titik koma memisahkan setiap nama pengarang. Contoh dalam pembangunan ekonomi, Rahman 1997, Anwar 1979, Wirawan 1989. 8. Kutipan dengan 2 pengarang. Jika terdapat referensi yang ditulis oleh 2 pengarang, kutipan ditulis dengan format nama akhir dari kedua pengarang. Jika lebih dari 2, gunakan istilah dan kawan-kawan. Contoh, kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan tentang suatu hal. Sumarjan dan Koetjaraningrat 1967. 9. Kutipan dengan nama pengarang ditulis sesudah kutipan. Sebelum menuliskan kutipan, buatlah kalimat pengantar yang sesuai dengan topik kutipan yang diambil. Kemudian tulis nama akhir pengarang
tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung. Contoh, lebih tegas lagi dikatakan bahwa amoniak dikirimkan secara kontinu untuk memenuhi keperluan PT Petrokimia dan ekspor ke Filipina, India, Thailand, Korea, dan Jepang. Subbandi 1987.240. 10. Kutipan dengan nama pengarang ditulis sebelum kutipan. Sebelum menulis kutipan, buatlah kalimat pengarang yang sesuai dengan topik kutipan yang diambil. Kemudian, tulis nama akhir pengarang, tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung. Baru setelah itu ditulis kutipan yang diinginkan. Contoh, dalam hal pengasapan ini, Subbandi 1952.234 mengatakan pengasapan ikan dengan menggunakan suhu maksimal mungkin akan mendapatkan. Demikian sekilas tentang tata cara menulis kutipan dalam sebuah karya ilmiah. Semoga bermanfaat dan membantu dalam menyusun karya ilmiah. Terima kasih. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan chat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.